Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih rekan-rekan semua yang sudah hadir tepat waktu di kegiatan perkuliahan sore hari ini di pertemuan ke-15 ya. Nggak kerasa cepet banget waktu berlalu sehingga di pertemuan ini adalah pertemuan terakhir kita di penghujung akhir semester sebelum UAS di minggu depan. Nah, rekan-rekan, sebelum saya mulai kegiatan perkuliahan hari ini, hari ini adalah pertemuan ke-15 tanggal 3 Juni 2024. Nah, di minggu lalu saya memberikan assignment kepada rekan-rekan semua anggota kelas mata kuliah Cyber Security Management di pertemuan ke-14. Ada 4 soal terkait faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan cyber, kemudian strategi untuk melakukan pencegahan prevention ya, kemudian juga tantangan atau challenge yang kita hadapi ketika menerapkan strategi pencegahan kejahatan cyber, dan terakhir tips untuk melindungi diri. Nah, Recording in progress. saya sudah memberikan kesempatan untuk ada 4 orang rekan kita untuk bisa menjelaskan keempat pertanyaan ini ya. Pertanyaan pertama ke Haziel Rifazon, kedua Muhammad Syafiq, kemudian Farudi Putra dan Yolanda Putri Zezika ya. Mungkin yang pertama bisa dilanjutkan langsung ke ini ya, rekan-rekan yang berkesempatan hari ini. Dan Alhamdulillah untuk di tugas ke-14, rekan-rekan sudah merekap tugasnya, mensubmit, menginput datanya di Google Sheet yang sudah saya siapkan setiap minggunya ya. Oke, selanjutnya silakan kepada anggota kelas yang berkesempatan untuk presentasi di hari ini. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Haziel Izin Rifas. Pak, Roy yang share screen Pak. Boleh, silakan. Monggo. Izin share screen, Pak. Boleh, silakan. Apakah sudah nampak, Pak? Sudah Roy. Tinggal di fullkan bisa. Oke, silakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Hazari Pazon dengan NIM C1D1. Saya akan menjelaskan pertanyaan nomor 1, yaitu faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan cyber. Yang pertama, akses internet yang tidak terbatas. Semakin mudahnya akses internet, semakin banyak pula peluang bagi para pelaku kejahatan cyber untuk melancarkan aksinya. Mereka dapat dengan mudah mencari target dan menyebabkan malware melalui internet. Yang kedua, kelalaian pengguna komputer. Banyak pengguna komputer yang masih kurang aware terhadap keamanan cyber. Hal ini membuat mereka mudah menjadi target empuk bagi para pelaku kejahatan cyber. Yang ketiga, kemudahan melakukan cyber. Kejahatan cyber umumnya lebih mudah dilakukan dibandingkan dengan kejahatan konvensional. Pelaku tidak perlu bertemu secara fisik dengan korban, dan mereka dapat melancarkan aksinya dari mana saja. Selain itu, risiko tertangkap pun lebih kecil. Yang keempat, sistem keamanan yang lemah. Banyak sistem keamanan yang masih lemah dan mudah dibobol oleh para pelaku kejahatan cyber. Hal ini terutama terjadi pada sistem keamanan yang sudah usang atau tidak diupdate secara berkala. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, terima kasih. Oke, silakan dilanjutkan ke anggota kelas yang selanjutnya. Siapa? Silakan. Izin Pak, Amin yang share screen Pak. Boleh, silakan. Silakan. Syafiq ya. Iya Pak. Slide kedua Min.
Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Safi. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi yang dapat digunakan untuk mencegah kejahatan cyber. Yang pertama itu membuat daftar tingkat risiko data. Membuat daftar data yang memiliki perusahaan serta tingkat risikonya penting untuk menciptakan strategi keamanan. Hal ini membantu perusahaan menciptakan skala prioritas dan menentukan strategi yang paling tepat sekaligus efisien. Selanjutnya, ya, lakukan evaluasi dan pembaruan berkala. Evaluasi rutin adalah cara menghindari kejahatan cyber yang jenisnya semakin berkembang. Perusahaan akan mampu menemukan dan menganalisis jenis-jenis upaya pembobolan atau pencurian. Hal ini menjadi panduan untuk melangkah keamanan. Selanjutnya, buat protokol untuk upaya pencurian data. Perusahaan wajib memiliki protokol ketika mendeteksi upaya pencurian atau pembobolan data. Protokol ini digunakan untuk menganalisis berbagai hal, mulai dari kemungkinan penyebab hingga karyawan atau departemen yang bertanggung jawab. Selanjutnya ada pasang sistem keamanan terhadap serangan DDoS. Serangan DDoS adalah jenis serangan cyber yang menggunakan bot untuk membanjiri jaringan atau arus lalu lintas ke situs. Akibatnya, kinerja situs melambat dan mengalami error atau bahkan down. Perusahaan harus waspada dan menggunakan software khusus untuk menangkal serangan DDoS. Selanjutnya, gunakan software manajemen data yang aman. Software manajemen data biasanya dilengkapi dengan sistem keamanan seperti pembatasan akses, antivirus, dan anti-malware. Perusahaan juga bisa memasang pembatasan akses sehingga hanya orang tertentu yang bisa mengakses dokumen. Selanjutnya, memperkuat keamanan password. Memperkuat keamanan password dengan menggunakan kombinasi huruf, angka, dan simbol serta mengubahnya secara teratur dapat membantu mencegah serangan cyber. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Fahrul Dwi Putra ya. Fahrul udah join? Fahrul kayaknya belum join ya. Lanjut ke presenter berikutnya, Yolanda ya. Yolanda udah siap? Udah Pak, izin Roy yang share screen Pak. Boleh silakan. Min, boleh di close dulu Min, share screen-nya. Itu berarti Yola nomor 3 dan 4 ya Pak, atau langsung ke nomor 4 aja? Nomor 4 aja. Kayaknya Fahrul, tapi karena Fahrul nggak present, nggak join juga, Yolanda dari nomor 3 ke 4 nggak apa-apa biar bisa sharing temuan referensi yang didapat Yolanda ke kelas ya. Silakan nomor 3 dan 4 ya. Baik Pak, terima kasih. Izin mempresentasikan tugas 14 langsung ke nomor 3, Roy. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yolanda Putri Jessica dengan NIM C1D12203. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah Cyber Security Management dengan dosen pengampu Bapak Bambang Purnomo, SEME. Terima kasih Pak. Langsung saja pertanyaan ketiga, tantangan dalam menerapkan strategi pencegahan kejahatan cyber. Yang pertama yaitu perkembangan teknologi yang cepat. Kejahatan cyber terus berkembang dengan munculnya modus operasi baru yang canggih, sehingga strategi pencegahan perlu terus diperbarui dan diadaptasi. Yang kedua, kurangnya sumber daya. Keterbatasan sumber daya, baik secara finansial, personel maupun teknologi, dapat menghambat upaya pencegahan dan penanganan kejahatan cyber. Yang ketiga yaitu kesenjangan pengetahuan. Kesenjangan pengetahuan tentang keamanan cyber antara kelompok masyarakat yang berbeda seperti individu, organisasi, dan pemerintah dapat menjadi celah bagi pelaku kejahatan cyber.
Yang keempat, yaitu kejahatan lintas batas. Sifat global dari kejahatan cyber membuat penegak hukum menjadi lebih kompleks dan membutuhkan kerjasama antar negara. Pertanyaan yang terakhir, tantangan dalam menerapkan strategi pencegahan kejahatan cyber. Yang pertama, dapat menggunakan password yang kuat dan unik. Hindari menggunakan password yang mudah ditebak dan ubahlah password secara berkala untuk akun online Anda. Yang kedua, hati-hati dengan tautan dan lampiran yang mencurigakan. Jangan pernah mengklik tautan atau membuka lampiran dari email atau sumber yang tidak dikenal. Ketiga, pastikan perangkat lunak Anda selalu terupdate. Lakukan update software dan sistem operasi Anda secara berkala untuk menutup celah keamanan yang mungkin ada. Yang keempat, gunakan jaringan Wi-Fi yang aman. Hindari menggunakan jaringan Wi-Fi yang publik yang tidak aman dan gunakan VPN saat terhubung ke jaringan publik. Yang kelima, lindungi data pribadi Anda. Berhati-hatilah dalam membagikan informasi pribadi Anda secara online dan hindari menyimpan data sensitif di perangkat yang terhubung dengan internet. Yang terakhir yaitu laporkan kejahatan cyber. Jika Anda menjadi korban kejahatan cyber, segera laporkan ke pihak yang berwenang. Slide yang terakhir. Tolong slide yang terakhir, Roy. Dapat disimpulkan bahwa dengan memahami faktor-faktor penyebab strategi pencegahan dan tantangan dalam memerangi kejahatan cyber, serta menerapkan tips-tips yang telah dijelaskan, kita dapat meningkatkan keamanan online dan melindungi diri dari potensi bahaya di dunia maya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi yang present di sore hari ini ada Yolanda, kemudian Safik dan Hazel Rifazon ya. Tadi Farul kayaknya nggak join. Oke, rekan-rekan, saya coba izin melanjutkan untuk kegiatan materi kita sekitar 20 menit ke depan. Oke. Nah, hari ini rekan-rekan semua, saya coba akan menjelaskan terkait topik mengenai cyber security auditing ya di tanggal 3 Juni 2024. Jadi di cyber security di IT atau di Information Technology Division pun juga ada audit. Artinya audit itu tidak hanya di bagian finance, keuangan, gudang, ataupun di tim pemasaran dan lain sebagainya, namun di IT pun juga ada audit. Nah, khusus di cyber security sendiri, rekan-rekan semua di mata kuliah di topik hari ini, bahwa cyber security ini tujuannya adalah didefinisikan sebagai evaluasi atau pemeriksaan yang dilakukan secara komprehensif atau holistik dari keamanan suatu sistem informasi atau keamanan jaringan di suatu organisasi. Jadi kita akan mengevaluasi, melihat seberapa kuat sistem informasi yang kita miliki, kemudian database, network, sistem konektivitas dan lain sebagainya, sehingga hasilnya yang diharapkan adalah benar-benar sistem yang kita miliki itu benar-benar kuat dan tidak bisa ditembus oleh penjahat atau pencuri cyber seperti itu ya. Nah, audit ini intinya adalah menilai suatu dan efektivitas ya dan melakukan kontrol keamanan yang harapnya diimplementasikan untuk melindungi aset digital. Aset digital itu database pelanggan, data informasi laporan keuangan perusahaan, laporan penjualan, kemudian sistem informasi human resources, gudang, inventory, pemasaran, tim sales, tim pelayanan, dan lain sebagainya. Tentunya dari ancaman cyber seperti itu. Nah, tujuan cyber security ini rekan-rekan semua tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi yang pasti ya ada kelemahan, kerentanan ataupun potensi risiko yang ada di sistem ataupun di perusahaan terkait cyber ya. Bug-bug yang ada gitu ya, sehingga bisa ditembus oleh hacker misalnya ya, mencari titik lemah ya,
organisasi sehingga kita bisa manajemen bisa mengambil keputusan, oh oke, kita harus menyewa jasa perusahaan cyber security untuk membantu kita untuk mensolusikan kendala-kendala yang kita hadapi misalnya. Oh, kita masih kurang dari sisi firewall management. Oh, kita masih kurang dari sisi keamanan database pelanggan. Kita masih kurang dari sisi networking, akses jaringan ke sistem gitu ya. Jadi kita bisa akan mengambil keputusan dari sisi manajemen, langkah apa yang harus dilakukan. Even misalnya teman-teman sebagai seorang manajemen, seorang owner, direksi gitu ya. Teman-teman nggak perlu harus tahu mengerti bagaimana sistem itu bekerja secara detail, tapi teman-teman ketika teman-teman mengetahui bahwa cyber security itu sangat penting bagi perusahaan, teman-teman bisa akan menyewa atau menggunakan jasa tim IT, atau kita membangun tim IT sendiri yang kuat sehingga perusahaan bisa benar-benar betul-betul menjaga data privasi pelanggan, sistem tidak terjadi down misalnya ya, sehingga bisnis continuity dari perusahaan itu bisa terus terjaga. Nah, cyber security ini adalah praktek yang sangat penting bagi perusahaan ya, rekan-rekan semua, karena bisa membantu organisasi dalam mensecure atau mengamankan aset digital mereka dan mengurangi resiko ya serangan-serangan cyber, worm, virus, phishing dan lain sebagainya yang tentunya banyak sekali di pasaran di internet yang ingin mencari atau mengambil keuntungan dari kegiatan cyber mereka. Nah, kemudian rekan-rekan semua, ruang lingkup cyber security audit ini yang pertama yang dilakukan adalah mereka akan melakukan peninjauan kebijakan dan prosedur keamanan. Jadi auditor cyber security ini akan mengecek kebijakan keamanan sistem informasi apakah sesuai dengan standar, kan ada namanya ISO ya, International Standard Organization, apakah sudah sesuai dengan praktek yang terbaik sehingga bisa mencegah terjadinya kebocoran data dan lain sebagainya ya. Kemudian memastikan prosedur yang ada itu benar-benar bisa diterapkan. Kemudian pengujian keamanan, yang kedua adalah auditor ingin melakukan simulasi serangan cyber untuk menguji kekuatan pertahanan jaringan dan sistem. Jadi mereka akan mencoba ya ngetes apakah firewall atau antivirus ataupun apapun itu yang dibuat oleh tim IT dari sisi security bisa ditembus atau tidak, kerentanan-kerentanan yang ada di sistem itu bisa ditembus atau tidak, sehingga bisa terlihat apakah vulnerable atau sistem yang kita miliki itu benar-benar mudah disusupi atau tidak, seperti itu. Kemudian analisis log ini berisi catatan aktivitas yang terjadi pada sistem. Auditor akan menganalisis log atau mencari aktivitas yang mencurigakan dari serangan. Jadi dari akses internet, orang yang mengakses IP address atau ke server atau ke sistem atau ke database atau ke storage system, ke sistem, sehingga bisa melihat oh ini siapa, ini log karyawan user atas nama karyawan A. Yang kedua, oh ini karyawan B. Oh ini siapa nih, mencurigakan siapa. Jadi bisa dilihat dari log yang mengakses suatu sistem informasi dan lain sebagainya. Kemudian juga ada berhubungan dengan komunikasi atau wawancara dengan karyawan. Jadi auditor ini bertanya kepada karyawan bagaimana si karyawan sendiri atau sebagai stakeholder di perusahaan itu menyadari bahwa cyber security itu sangat penting bagi perusahaan untuk menjaga dan memastikan mereka mengikuti kebijakan keamanan yang berlaku. Sehingga kalau misalnya semua orang yang berada di perusahaan tersebut menyadari dan menjaga betul-betul privasi data perusahaan, user, password, sistem, mereka akan benar-benar bisa menjaga cyber security di perusahaan tersebut. Kemudian rekan-rekan semua, tujuan dan manfaat dari cyber security audit ini, yang pertama pastinya meningkatkan keamanan cyber. Tidak dimunafikan bahwa saat ini kejahatan cyber semakin pintar-pintar mereka ya, semakin banyak. Kemudian seperti tadi di DDoS ya, banyak sekali virus-virus yang disebar sehingga merusak sistem gitu ya. Dengan adanya audit dari sisi cyber security ini, tentunya manfaatnya adalah ya untuk mengidentifikasi kelemahan dan kerentanan yang akan mungkin terjadi sehingga kita bisa membuat plan A, plan B atau langkah perbaikan untuk memperkuat pertahanan dari sisi cyber kita.
Kemudian yang kedua, untuk dari sisi regulasi, ya banyak regulasi misalnya dari pemerintah, dari organisasi yang harus kita patuhi untuk bisa keamanan cyber ini bisa diaudit secara berkala sehingga betul-betul bisa dilaksanakan dengan baik dan tentunya tidak akan terjadi kebocoran ke depannya. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kepercayaan pelanggan. Kenapa? Ketika cyber security audit ini rutin dilakukan setahun sekali misalnya, pelanggan akan merasa nyaman karena berarti perusahaan ini benar-benar melindungi data pelanggan, menjaga sistem security, memiliki tim IT yang kuat, tim cyber security yang kuat, sehingga misalnya suatu perbankan yang besar ketika pelanggan nabung ya atau menaruh uang deposito di suatu perusahaan, mereka akan nyaman untuk menabung di sana karena ya perusahaannya benar-benar bisa dipercaya, sistem IT-nya kuat dan lain sebagainya. Kemudian mengurangi biaya. Nah, ini tujuannya adalah mencegah serangan cyber. Ketika cyber itu terjadi, kejahatan cyber terjadi, data pelanggan kita dibajak, pasti kita akan mengeluarkan biaya yang besar. Nah, dengan adanya cyber security audit ini kita akan bisa mencegah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga menimbulkan kerugian bagi perusahaan yang sangat besar ya, seperti itu. Nah, ini contohnya ya, contohnya di Astra International sebagai perusahaan yang bergerak di bidang otomotif yang memproduksi sepeda motor Honda, kemudian Toyota mobil, Daihatsu ya. Mereka juga memproduksi spare part, kemudian ada perbankan misalnya ya. Mereka memiliki bank gitu ya, kemudian mereka memiliki finance lengkap ya. Grup Astra ini sangat besar. Nah, mereka dari sisi board of director, board of commissioner, mereka juga ada tim audit yang tugasnya adalah mengaudit manajemen ya, baik itu dari sisi operation, finance ya, legal, risk management advisory. Kemudian mereka ada yang nama IT audit yang tugasnya adalah mengaudit untuk agar tidak terjadi kebocoran-kebocoran dan lain sebagainya, khususnya dari sisi IT. Kemudian ini contoh-contoh beberapa kejahatan cyber yang terjadi di dunia otomotif sehingga Astra International contohnya di Indonesia mereka sangat aware untuk melakukan audit cyber security. This is the example, Russian hacker pleads guilty to offering 1 million Bitcoin bribe to Tesla employee misalnya ya. Ada hacker yang akan memberi suap kepada karyawan Tesla untuk membuat kejahatan misalnya ya. Kemudian Toyota subsidiary losses 37 million due to BAC scam ya. Email scam ya, sehingga mengakibatkan kerugian bagi Toyota Bosoku Corporation sebesar 37 juta US dollar. Kemudian Honda's global operation hit by cyber attack ya, Honda global seluruh dunia mengalami gangguan atau serangan oleh cyber attack operasinya sehingga mengganggu operasional jaringan Honda Network sendiri. Nah, ini jadi contoh buat kita betapa jahatnya cyber itu ya. Jadi nggak terlihat tapi sangat menghancurkan seperti itu. This is another case, case kejahatan cyber di dunia otomotif ya, 2017 di Nissan ya. Kemudian ada BMW, Hyundai ada 2019, kemudian Renault, Nissan, Toyota 2019. Victim of an attempt cyber attack. Di Juni 2020 ada Honda by snake ransomware. Kemudian ada Volkswagen sama Ford find the security issues. Kemudian di Tesla August 2020 Russian threat actor tried to attack Tesla network. Kemudian ada Volkswagen dan Peugeot di Agustus 2020 ada Ryuk ransomware, and then Kia Februari 2021 ini menemukan ransomware juga oleh Doppelganger ya, ngeri. Jadi semakin pinter ya, semakin banyak juga peluang-peluang. Namun ya namanya internet pasti ada digital ya, internet dan digital itu ada dua hal yang saya pernah jelaskan bahwa ada yang positif, ada yang negatif. Yang positif pastinya memudahkan kita ya, kita saat ini semakin nyaman,
Kita mau pesan belanja sepatu, tinggal klik di Tokopedia, di Shopee, 2-3 hari kemudian nyampe barangnya di Jambi. Kita melakukan transaksi perbankan lewat mobile banking ya. Bayangkan tiba-tiba Tokopedia atau Shopee-nya kena hack, transaksi kartu kredit kita di sana kena hack, kemudian kartu kredit kita jebol, atau tiba-tiba mobile banking kita kena hack dan uang kita di perbankan hilang gitu ya. Ini segala sesuatu yang harus dilakukan prevention sehingga ini bisa menjadi dampak buruk bagi perusahaan ketika tidak melakukan ini. Dan we are learning the cyber security subjects in Universitas Jambi, so that's why yang saya harapkan teman-teman, even we are not IT, kita bukan programmer, kita bukan hacker ya, paling enggak teman-teman membuka mindset bahwa kita harus aware betapa pentingnya cyber ini bagi suatu entitas bisnis, because you are from management department, teman-teman berhubungan dengan bisnis, mungkin nanti setelah lulus ini bekerja di BUMN, di korporasi, di multinational corporation, di perusahaan swasta, atau membangun usaha sendiri ya. Ketika bisnisnya semakin besar, teman-teman harus memiliki suatu cyber security yang kuat sehingga bisnisnya terus tumbuh dan bisa terproteksi ya, seperti itu. This is another scenario of cyber threats ya, banyak sekali contohnya di 137 juta percobaan pembocoran data, total serangan cyber 290 juta ya. Di Amerika, negara sumber serangan terbanyak, jadi sumber hackernya banyak dari Amerika. Indonesia negara tujuan serangan terbanyak ya, kita banyak diserang. Kemudian 12,5 juta serangan terhadap port 80 nih, IP address biasanya 2831 aduan publik terhadap kerentanan. Jadi banyak sekali terjadi kejahatan cyber di dunia yang mungkin menjadi masukan buat kita membuka cakrawala kita bahwa kejahatan cyber ini betul-betul harus kita tanggulangi, seperti itu. Kemudian cyber security ini ya seperti rumah ya, ini ada jendela, ada pintu. Jadi bagaimana kita bisa menjaga pintu, menjaga jendela yang rumah kita, sehingga orang atau pencuri atau maling itu tidak bisa masuk sembarangan. Kita tambah teralis, kita tambah kunci pakai biometrik misalnya dengan bukan kunci manual gitu ya, misalnya kunci biometrik misalnya dengan fingerprint misalnya, kemudian masang CCTV, atau kita pasang satpam di depan rumah kita gitu ya, atau kita pagar keliling yang tinggi. Itu adalah salah satu gambaran visual sederhana ya, gambaran sederhana bagaimana suatu bisnis kita lindungi dari sisi cyber. Kurang lebih ya, logika sederhananya seperti kita melindungi rumah kita dari kejahatan pencurian ya, melakukan assessment current situation, melakukan risk assessment, find out the vulnerability, kita mencari potensi kebocoran yang ada ya, penetration testing, and then the C is define loss scenario ya, mencari kebocoran yang akan bisa aja terjadi, membuat simulasi cyber attack, kemudian quantity cyber risk, quantity impact kalau terjadi, sebagaimana define financial exposure, dari sisi finansial apa yang akan terjadi gitu ya. Mungkin gambarannya seperti itu. Oke, rekan-rekan semua, di penghujung pertemuan ke-15 ini, dari pertemuan ke-1 sampai ke pertemuan 15 hari ini, saya berusaha untuk bisa menjelaskan dengan bahasa yang lebih sederhana, karena memang kalau cyber security ini berhubungan dengan IT dan memang bahasanya lebih kompleks ya. Jadi cyber security ini tentunya adalah kita berharap dengan mempelajari cyber security ini ya tidak ada terjadi kebocoran sistem, penyalahgunaan perangkat ya, orang yang tidak berkepentingan mengakses sistem kita itu tidak diperkenankan, kebocoran jaringan, kelemahan database dan masalah sejenisnya itu tidak terjadi. Jadi dengan adanya cyber security ini kita bisa benar-benar bisa melindungi data, mengamankan virus-virus yang menyerang kita, ransomware ya,
melindungi software, hardware, jaringan kita, sistem, database, aplikasi yang ada oleh perusahaan. Nah, cyber security ini harus bertanggung jawab untuk mencari solusi, find out the solution, and then fix the things to be safe, ya. Selain itu, cyber security harus meningkatkan sistem agar tidak terjadi hal serupa. Jadi misalnya terjadi, misalnya ya, kita harus membuat skenario A, B, C, D atau membuat pelindungan A, B, C, D sehingga sistem database kita, perusahaan itu benar-benar bisa dijaga seperti itu. Nah, ini yang terakhir rekan-rekan semua, kalau teman-teman ternyata cyber security ini menarik nih. Saya belajar di prodi digital, walaupun saya jurusan ekonomi, saya pengen juga nih belajar coding, belajar hacking misalnya ya. Beberapa profesi yang mungkin teman-teman bisa setelah lulus bisa masuk ke dalamnya gitu ya. Teman-teman bisa mengeksplor kemampuannya, mumpung masih muda. Pas saya kayaknya salah jurusan deh. Saya pengennya di IT misalnya ya. Ya siapa tahu teman-teman yang nggak ada salahnya. Semua orang bisa belajar. Siapa tahu teman-teman bisa terjun dan berkecimpung di profesi cyber security. Nah, contoh yang pertama posisi cyber security analyst, mengawasi sistem dan jaringan gitu ya. Security engineer merancang, mengimplementasikan, mengontrol, membuat sistem desain bagaimana cyber security itu bisa bekerja dengan baik sehingga perusahaan kita bisa terlindungi, membuat pagar yang kuat misalnya. Kemudian ada posisi yang lain yaitu pen tester atau penetration tester, membuat serangan cyber misalnya ya. Kemudian ada profesi lain yang bisa menjadikan teman-teman profesi kedepannya, misalnya security architect, merancang arsitektur keamanan menyeluruh. Kalau arsitek rumah itu membuat desain rumah, kalau ini membuat desain jaringan, desain sistem, desain firewall, desain antivirus, dan desain yang kompleks yang dibutuhkan untuk bisa melindungi perusahaan. Kemudian ada juga ethical hacker, peretas yang menggunakan kemampuan untuk membantu organisasi, cyber security konsultan, konsultan cyber security. Misalnya teman-teman bekerja di misalnya kemarin Cisco misalnya gitu ya. Forensik analis, spesialis yang mengumpulkan dan menganalisis bukti digital, security software developer yang mengembangkan, membuat coding, software keamanan cyber, ya antivirus, dan firewall manajemen dan lain sebagainya ya. Oke, rekan-rekan semua, nggak kerasa saya pikir untuk materi kita untuk hari ini, pertemuan ke-15 ini saya cukupkan. Dan untuk di minggu depan kita akan menghadapi UAS. Nah, saya sudah buat materi UAS-nya, teman-teman. Materi UAS sebentar ya. Oke, saya coba buka dulu. Oke, nah ini dia. Oke, ini materi UAS teman-teman. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan ya? Ya, Pak. Nah, untuk UAS di pertemuan ke-16, saya berikan waktu 1 minggu, sekitar 8 hari kayaknya. Ini tanggal 3, saya minta tanggal 10 teman-teman bisa mensubmit UAS-nya ya. Nah, yang pertama UAS-nya untuk teman-teman biar mendalami, saya cuma minta teman-teman membuat resume materi dalam bentuk penjelasan di PowerPoint. Seperti biasa mukanya ditampilkan ya. Jadi membuat misalnya dari pertemuan 1 sampai pertemuan 15 ada 15 slide. Satu pertemuan teman-teman buat di 1 slide misalnya poin-poin pentingnya, teman-teman nanti jelaskan dalam bentuk video, dijelaskan di YouTube, tampilkan mukanya kayak biasa. Jadi kayak ada PowerPoint-nya, ada mukanya kayak biasa teman-teman buat. Nah, saya minta ini materinya dibuat karena saya pikir teman-teman materinya setiap pertemuan saya buat, saya share. Kemudian teman-teman juga saya Oke, mohon maaf, kayaknya saya salah milih jaringan WiFi, jadi putus.
Oke, saya coba sambung lagi ya. Tadi, oke. Nah, tadi untuk yang, oh sorry, salah, salah. Oke, nah ini dia. Kok ini ya, masih terus ada, oke. Mohon maaf, saya coba lagi. Oke, ini dia. Nah, udah kelihatan ya. Nah, ini untuk tugas yang pertama, teman-teman buat untuk meresum materi yang sudah saya bagikan di kelas ya. Saya setiap pertemuan itu saya tampilkan teman-teman saya share materinya di grup. Kemudian saya juga share video Zoom-nya di WA grup kelas. Teman-teman bisa baca lagi, review lagi, di resume lagi sehingga teman-teman bisa menjelaskan dalam bentuk video di YouTube pertemuan 1 sampai dengan ke-15. Yang kedua, saya pengen teman-teman membuat CV yang bagus dengan surat lamaran kerja yang bagus. Biar kebiasa membuat CV dan surat lamaran kerja yang bagus, silakan mau buat dari Canva atau dari desain sendiri atau teman-teman menggunakan format yang ada di Office yang terbaru kan biasanya ada tuh format tuh. Nah, teman-teman mau cari di internet referensinya silakan. Jadi referensinya adalah teman-teman sebagai lulusan baru dari Universitas Jambi apply program Telkomsel Training Program ya, buat CV, daftar riwayat hidup, surat lamaran kerja sebagus mungkin. Jangan monoton cuma warna hitam putih aja, warna putih bersih. Buat yang berwarna sehingga bagus dan cantik dilihat. Nah, di Canva banyak contoh yang bagus-bagus. Saya pengen teman-teman itu terlatih untuk membuat CV yang bagus dan ketika teman-teman membuat CV pasti teman-teman akan merasakan loh, apa yang saya masukkan, skill apa yang saya harus input gitu ya. Oh, bahasa Inggris saya nggak bisa, komputer saya biasa aja. Nah, karena teman-teman tahu gapnya karena membuat CV sekarang, untuk dua tahun lagi atau setahun setengah lagi teman-teman lulus dari Unja, teman-teman 1 tahun setengah ke depan ini pasti akan merasakan, oh saya harus meningkatkan skill kemampuan saya. Kalau bahasa Inggris saya jelek, saya akan kursus. Kalau misalnya komputer saya jelek, saya akan kursus. Atau kemampuan-kemampuan lain, magang gitu ya. Kemarin ada mahasiswa yang chat saya, Pak, saya mau magang di kampus Merdeka di Telkomsel, bagus silakan gitu ya. Saya akan bantu didik, rekan-rekan sehingga memiliki pengalaman profesional kerja yang baik di dunia telekomunikasi. Jadi teman-teman akan menyadari gitu ya, kenapa saya pasti di setiap kelas yang saya ajar, saya sisipkan gitu ya, membuat CV dan surat lamaran kerja. Karena teman-teman akan menyadari kalau misalnya sudahlah IPK-nya 2,5 atau 2,8 gitu ya, kemudian nggak ada prestasi yang dibanggakan gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman nilainya bagus, juara misalnya debat bahasa Inggris atau pernah ikut kegiatan apa, exchange student ke Norwegia atau ke US atau ke Australia atau kegiatan-kegiatan yang positif lainnya, teman-teman bisa masukkan di sini sehingga si HRD pun akan tertarik gitu ya. Oh, ini bagus nih anaknya aktif, pernah jadi ketua hima digital misalnya ya. Pernah membuat kegiatan-kegiatan positif lainnya, membuat event games atau menghadiri seminar dan lain sebagainya, tentunya bisa bermanfaat buat teman-teman. Jadi saya ingin melatih dan menyadarkan bahwa teman-teman pada saat kuliah itu jangan hanya kuliah kampus aja, kuliah kos saja, tapi tingkatkan skillsnya gitu ya. Jadi gap yang ada di teman-teman, teman-teman bisa penuhi. Ingat ya teman-teman, kita masih jauh tertinggal sama lulusan dari dari UI, ITB, UGM yang kampus besar-besar, apalagi dari lulusan luar negeri. Nah, saya pingin biar teman-teman nggak tertinggal, kita harus bisa mengikuti perubahan zaman. Ya caranya ya harus belajar lebih giat lagi terhadap sesuatu yang baru. Kalau memang sekarang saat ini dunia digital lebih bagus, teman-teman bisa dalami ikut sertifikasi digital marketing ya, misalnya sertifikasi cyber security atau sertifikasi yang lain yang berhubungan dengan kemampuan soft skill teman-teman.
Ini nomor 2. Yang terakhir nomor 3, tugasnya adalah buat video mengenai proses wawancara kerja berpasangan ya. Saya sudah buatkan teman-teman. Jadi ada yang bertugas sebagai pelamar kerja, ada yang bertugas sebagai HRD ya di Telkom Indonesia. Posisi yang dilamar Customer Service Plaza Telkom Jambi. Jadi nanti ada yang seolah-olah disimulasikan sebagai misalnya nih Umar menjadi seorang HRD di Telkom, pelamar kerjanya si Hafizal Rifazon misalnya atau si Yolanda. Jadi seolah-olah teman-teman proses melamar kerja, teman-teman cari referensi di internet, di YouTube. Saya pikir setiap kelas yang saya ajar sudah saya minta buatkan, teman-teman bisa bisa mereferensikan itu buat yang sebagus mungkin. Kalau memang ngelihat contekan ya jangan kelihatan contekan. Ada juga yang mahasiswa yang saya suruh buat ngelihat contekan di kertas yang ini jadi aku gitu ya. Buat seluas mungkin seolah-olah benar-benar teman-teman menghadapi wawancara kerja gitu ya. Nah, ini jadi tugasnya untuk UAS ya. Tugas 1 untuk meresum. Tugas 2 nih berpasangan ya. Muhammad Amin Sobri sama Raffi Pratama, ada yang HRD sama pelamar kerja. Misalnya kemudian misalnya yang terakhir nih yang si Akbar ya. Akbar karena teman ya, cuma 19 orang. Akbar mungkin bisa minta Umar atau teman yang lain mungkin misalnya siapa Sakira atau Akil jadi pasangannya Akbar untuk pelamar kerja dan HRD silakan. Nah, kemudian tugas ketiga membuat surat lamaran kerja dan CV di-upload di akademia.net ya, silahkan di-upload di sana. Oke, saya pikir cukup. Sudah sore, teman-teman banyak 3 tugas pengganti UAS yang saya minta selesaikan sebelum tanggal 10 Juni jam 5 sore. Jadi jam 5 sore saya akan tutup. Kalau misalnya nggak buat tugas pengganti UAS ini berarti nilainya kosong. Sehingga saya minta benar-benar tolong dibuat dari sekarang. Kalau memang sekarang masih ada waktu untuk belum menghadapi UAS di kelas yang lain, buatlah sekarang. Tuh lihat teman kita nih yang rajin nih memposting buat tugasnya. Biasanya saya note itu si Ayu nih suka buat tugas yang pertama biasanya mempostingnya. Teman-teman yang lain yang nunda-nunda tolong dibuat sehingga tugasnya bisa disubmit tepat waktu sebelum tanggal 10. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup dan absensi teman-teman semua? Bapak, saya mau bertanya. Boleh, silakan. Siapa nih yang bertanya? Ih, Em, Irsya, Pak. oh, Irsa, silakan Irsa. Pak, ini kan videonya, UASnya video nih, Pak. Jadi nanti di kampus ada lagi nggak, Pak? Nggak ada, UAS yang tertulis. nggak ada. Jadi kalau Oh, nggak ada. nggak, jadi dosen praktisi karena saya kalau memang sebelumnya kan ini ya biasanya kan kalau yang dosen praktisi itu ini ya bagi dua ya, ada dosen PJ. Nah biasanya dosen PJ di UAS itu biasanya ujian tertulis. Nah kalau saya ujian tertulis itu so old banget gitu, ketinggalan banget gitu ya. Karena teman-teman dari digital, teman-teman berhubungan dengan cyber ya, teman-teman harus melek IT ya, melek teknologi walaupun nggak berupa programming ya, tapi teman-teman digital. Nah, jadi pengganti ujian tertulis nggak ada. Jadi teman-teman ya membuat ya 3 tugas yang saya berikan ini aja sudah cukup. Jadi nanti rekap tugas dari tugas 1 sampai tugas ke berapa, tugas ke-15 sampai UAS itulah yang saya jadikan nilai akhir teman-teman untuk nilai mata kuliah cyber. Karena mata kuliah cyber Bu Musna ini menyerahkan sepenuhnya ke saya sehingga saya berikan nilai ke teman-teman ya dari tugas-tugas, dari kehadiran ya. Makanya siapa teman-teman yang malas kuliah, malas buat tugas di 3-4 pertemuan terakhir saya berikan tugas terus ya biar bisa memperbaiki gitu ya. Sebelumnya malas buat tugas, di pertemuan terakhir itu bisa buat tugas dan bisa presentasi di kelas gitu ya. Bisa agar ya nilainya terselamatkan. Ada yang lain? Baik, Nah, Pak. Terima kasih, Pak. Pak Siapa? izin bertanya, Pak. Boleh, siapa nih yang bertanya? Roy, Pak. Oke, Roy, silakan Roy. Nah,
Jadi gini Pak, kan nanti ada tugasnya buat video wawancara gitu Pak. Untuk formatnya wajib offline atau bisa online? Kan soalnya katanya tadi kan Akbar belum ada pasangan. Siapa tahu kan pasangannya di Jambi, sedangkan Akbar nih PMM gitu Pak, jauh. Oke, kalau memang misalnya ada case yang kayak Akbar misalnya lagi melakukan kampus mereka di lokasi yang lain ya, kayak menggunakan Zoom, saya pikir nggak masalah ya. Jadi itu pengecualian. Jadi tapi kalau misalnya teman-teman ada di kota Jambi, ada di Mendalo, ada di Hunja, buat videonya offline gitu ya, karena nilainya akan lebih bagus dibandingkan masa wawancara via Zoom gitu kan ya. Pasti kebanyakan wawancara tuh via via langsung offline. Tapi teman-teman, kalau teman-teman kerja di misalnya perusahaan di multinasional di Amerika atau perusahaan di Australia, pusatnya headquarternya atau di Singapura, kebanyakan juga mereka somehow interviewnya lewat Zoom juga, jadi nggak masalah menurut saya. Jadi tapi sebisa mungkin kalau memang sekiranya teman-teman itu di Jambi ya offline aja, ketemuan aja. Paling buat videonya kan cuma 15 menit 10 menit ya. Tinggal teman-teman susun dulu pertanyaannya, jawabannya pada saat ngambil take video, tinggal teman-teman ya ini mengambil videonya. Tapi kalau misalnya sekiranya ada yang di luar kota pakai Zoom aja nggak masalah. Oke, silakan ya. Roy, ada yang lain? Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ada yang lain? Silakan. Cukup? Cukup ya, biar nggak lama-lama, biar teman-teman bisa fokus ngerjain tugas. Saya absensi dulu. Nanti kalau misalnya bingung, tanya ke grup, nanti saya akan pasti akan respon. Mau WA pribadi, saya akan pasti akan respon ya. Sesibuk-sibuknya saya, pasti saya akan berusaha untuk selalu merespon mahasiswa sebagai bentuk apresiasi saya menghormati orang lain ya. Karena banyak juga nih yang di chatting nggak pernah dibales gitu ya. Saya berusaha untuk membalas chat teman-teman. Nah, oke, yang pertama Muhammad Amin Sobri hadir, hadir. Hadir, Pak. Kemudian Raffi Pratama hadir, Hadir, Pak. Safik, Safik ada, Hadir, Pak. oke. Kemudian Nanda, Hadir, Pak. Farul, apa ya, Roy, Hadir Pak. Farhan, Farhan ada, Hadir, Pak. oke. Umar, Hadir, Pak. eh, Fadri, Hadir, Pak. Irsya, Hadir, Pak. oke. Ayu, Ayu ada, oh ada, oke. Ilyas, Ilyas, Hadir, Pak. Hadir, Pak. Mariani, Hadir, Pak. Hazial Rifazon. Hadir, Pak. Kalau rajin kuliah kan enak melihatnya, senang saya. Nela Agustina, Hadir, Pak. Ziolanda, Hadir, Pak. Syakira, Syakira ada? Hadir, Pak. Syakira mau magang ya kemarin ya? Syakira tuh siapa yang chat saya ya? Akil ada Akil? Akil sama Akbar izin sama Kenapa Akil? izin sakit, Pak. Oh, oke, semoga lebih. Akbar ada Akbar? Iya, Pak, berdua di kosan lagi sakit. Akbar sakit juga? Iya, Pak, kecapean acara kemarin. Oke, baik. Saya pikir cukup teman-teman. Saya sekali lagi sebagai dosen pengajar selama 15 pertemuan ini, saya minta maaf kalau sekiranya terlampau membebankan pekerjaan yang berat ke teman-teman. Tujuan saya adalah memastikan teman-teman itu memiliki daya saing yang tinggi sehingga terlatih untuk bisa bekerja sesuai deadline dan teman-teman siap untuk memasuki dunia kerja yang begitu kejam, berat, dan ini ya teman-teman harus benar-benar bisa berkompetisi. Sekali lagi, teman-teman harus bisa sukses, membanggakan kedua orang tua ya. Saya hanya bisa membantu sampai sini, membuka pintu, teman-teman melanjutkan estafetnya sehingga teman-teman bisa
meraih mimpi dan sukses dan cita-citanya bisa tercapai ya. Sekali lagi saya minta maaf kalau sekiranya ada yang kurang berkenan selama mengajar selama 15 pertemuan ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.